Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa. Kali ini saya Sarul Gunawan. Ya, dan saya Zaskia Meka seperti biasa akan menemani sore hari Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Betul sekali. Umur panjang yang barokah insya Allah. Amin, insya Allah. Tapi tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai kelihatan loh ya. Betul sekali, kalau kita bahas banyak sekali tanda-tandanya. Dan salah satunya sekarang kita mau membahas tentang perjalanan matahari. Dan kita sudah tahu juga bersama bahwa di akhir perjalanan dunia ini, bahwa matahari ini nantinya akan ada perubahan-perubahan yang semakin lama semakin tergulung. Tapi kita akan mengetahui lebih jelasnya lagi berikut ini. Katanya kalau hari kiamat itu kan matahari akan menggulung, dan kita juga akan membahas dari para peneliti ilmuwan seperti apa sih matahari semakin kesini. Jadi langsung aja kita saksikan perjalanan matahari menuju hari akhir. Ini dia. Menelusuri akhir perjalanan matahari. Pemirsa beriman, matahari merupakan sumber kehidupan sekaligus sebagai pusat tata surya yang tak pernah kenal lelah memberikan energi panas dan cahayanya untuk kehidupan di bumi. Ketika kita membicarakan matahari, ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya matahari dan semua benda di luar angkasa beredar dalam orbitnya atau dalam garis edar tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Disebutkan pula dalam ayat lain bahwa matahari tidaklah diam, tetapi bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 38. Pemirsa beriman, tahukah Anda bahwa fakta-fakta di dalam Al-Quran mengenai matahari yang bergerak ternyata baru dibuktikan melalui pengamatan astronomis pada zaman kita? Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa hingga mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Hal ini tentu membuktikan kepada kita bahwa matahari memang bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Semua bintang di alam semesta pun berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Memang banyak ayat yang bertaburan di dalam Al-Quran mengenai matahari bergerak dalam garis edarnya. Namun tidak ada satupun ayat yang menyebutkan bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Karena yang ada hanyalah pernyataan bahwa matahari itu bergerak, beredar, terbit dan terbenam. Ilmu pengetahuan pun tidak menyangkal bahwa matahari memang beredar dan tidak diam. Pemirsa, matahari telah memancarkan panasnya sekitar 5 miliar tahun sebagai akibat dari reaksi kimia konstan yang berlangsung pada permukaannya sebagai pusat tata surya. Lalu apakah benar reaksi kimia pada matahari ini bisa berakhir pada waktunya? Dan karenanya, matahari akan kehilangan semua energi, lalu pada akhirnya akan mati. Benarkah itu adalah akhir perjalanan matahari? Kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masa hidup matahari terbatas pada jangka waktu tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa pada akhirnya matahari akan mati. Inilah akhir dari seluruh kehidupan. Inilah yang disebut kiamat. Pada hari kiamat, matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga padamlah cahayanya untuk selama-lamanya. Mengenai matinya matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, apabila matahari telah digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran Surah At-Takwir ayat 1 hingga 3. Ayat tersebut merupakan gambaran bagaimana kiamat akan terjadi nanti. Namun mengenai kapan waktunya, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Bahkan ilmu pengetahuan semodern apapun tak sanggup mengetahui datangnya kiamat. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pemirsa, akhir perjalanan matahari juga dijelaskan secara ilmiah. Penyebab matinya matahari adalah panas dan cahaya yang dipancarkan akan dilepaskan seketika. Hal ini bisa terjadi karena inti hidrogen berubah menjadi helium dalam proses fusi nuklir. Karena itu, matahari akan berakhir setelah bahan bakar ini telah digunakan. Dalam laporan The Death of the Sun oleh Departemen Ilmu salah satu stasiun televisi di Inggris mengatakan, matahari secara bertahap akan mati. Sebagai inti bintang ke dalam kehancuran, akhirnya akan menjadi cukup panas untuk memicu atom lain menyusunnya menjadi helium. Pemirsa beriman, butuh alat canggih dan ratusan tahun agar para ilmuwan yang meneliti matahari berhasil menguraikan struktur matahari tersebut hingga didapatkan hasil penelitian mengenai berakhirnya perjalanan matahari ini. Jauh sebelum adanya penelitian tersebut, tak ada yang mengetahui bagaimana matahari mendapat energinya, bagaimana matahari menghasilkan panas dan cahaya, dan bagaimana akhir perjalanan matahari. Semua yang belum diketahui manusia ini ternyata sudah lebih dahulu diterangkan dalam kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran daripadanya? Quran Surah Al-An'am ayat 80. Makanya pemirsa, saat sekarang ini kita masih bisa menikmati hangatnya matahari. Betul. Saat bangun tidur ada matahari. Selain untuk kesehatan, kita juga mengucap syukur. Alhamdulillah, gitu dong. Itu salah satunya ya. Kita bisa bersyukur dari hal-hal yang kecil ya. Jadi dengan kita memahami seperti ini bahwa matahari itu akan habis dimakan usia. Ketika bangun tidur, buka mata, kita lihat matahari masih terbit. Itu salah satu bentuk kita bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi tiap lihat pagi, bangun pagi lihat matahari langsung alhamdulillah, terima kasih Allah masih ada matahari hari ini. Iya, betul sekali. Ini jadi pengingat juga untuk kita semua ya, bahwa di ayat ini akan ada hari yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, bahwa matahari juga akan semakin lama semakin mengecil. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita mau bersyukur banyak sekali hal-hal kecil yang kalau kita mau peka bisa kita syukuri. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang, kita tahu kan kalau babi itu haram ya. Ya. Kalau dijelaskan haram, kenapa babi masih diciptakan ya kira-kira ya? Nah, itu dia. Sebetulnya seperti apa sih rahasia di balik babi ini seperti apa dan kenapa diharamkan? Betul sekali, haram tapi masih diciptakan. Pasti ada manfaatnya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, kembali lagi di Berita Islami Masa Kini dan kita akan membahas tadi babi ini haram tapi kenapa masih diciptakan? Kira-kira tahu nggak sih salah satu manfaat baik babi aja gitu? Setahu saya sih untuk ekosistem yang pasti, karena dari kotorannya itu terus bisa menyuburkan. Ya kalau nggak salah seperti itu. Iya, tapi setahu saya juga babi itu memakan kotorannya sendiri kalau dia dalam keadaan lapar banget. Ini benar-benar membingungkan ya. Ini jadi kira-kira apa sih manfaat baiknya dari babi sehingga masih diciptakan? Langsung aja kita saksikan. Ini dia. Jika babi haram, mengapa diciptakan? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, sebagai umat muslim, kita pasti tidak asing lagi jika mendengar bahwa dalam ajaran agama Islam mengkonsumsi daging babi adalah diharamkan. Namun pemirsa, pernahkah terlintas di benak Anda mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita untuk mengkonsumsi daging babi? Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tidak akan mengharamkan suatu hal jika tidak terdapat mudarat di dalamnya. Lalu apa bahaya yang terkandung di dalam daging babi? Menurut penelitian ilmiah, berikut penjelasannya. Pertama, daging babi menyimpan berbagai macam penyakit. Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi adalah cacing pita atau Taenia solium, cacing spiral, cacing tambang atau Ankylostoma duodenale, cacing paru, cacing usus, cacing schistosoma, bakteri tuberkulosis, bakteri kolera, bakteri brucellosis suis, virus cacar, virus kudis, parasit protozoa, Balantidium coli, serta parasit protozoa Toxoplasma gondii. Kemudian, lemak yang terdapat pada daging babi
sulit dicerna tubuh. Meskipun empuk dan terkesan lezat, namun karena banyak mengandung lemak, daging babi sulit untuk dicerna. Akibatnya, nutrien atau zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Selain itu, lemak pada punggung babi tebal dan mudah rusak oleh proses ransiditas oksidatif sehingga tidak layak dikonsumsi manusia. Ketiga, urin babi merembes ke dalam daging. Menurut Profesor A.V. Nalbondov, dalam bukunya berjudul Adaptive Zoology on Mammals and Birds, menyebutkan bahwa kantung urin babi sering bocor, sehingga urin babi dapat merembes ke dalam daging. Akibatnya, daging babi tercemar kotoran yang seharusnya dibuang bersama urin. Keempat, daging babi mengandung virus flu burung dan flu babi. Di dalam tubuh babi, virus A1, H1N1, dan H2N1 yang semula tidak ganas dapat bermutasi menjadi H1N1 dan H5N1 yang ganas, sehingga dapat mematikan dan menular ke tubuh manusia. Kemudian, daging babi dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh manusia. Dr. Murat Hoffman yang merupakan dokter ahli dari Jerman menulis bahwa memakan babi yang terjangkit cacing babi tidak hanya berbahaya, tapi juga menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Selain itu, cacing babi dapat mengakibatkan penyakit iritasi kulit, eksim, reumatik, serta virus-virus influenza yang berbahaya. Daging babi dapat menyebabkan kanker anus dan kanker usus besar. Hal ini menurut penelitian ilmiah yang dilakukan di Cina dan Swedia. Selain itu, babi juga mengandung cacing pita. Dr. Muhammad Abdul Khair dalam bukunya berjudul Ijtihadat fi at-Tafsir Al-Quran Al-Karim menuliskan bahwa daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan Racenia lolipia. Cacing tersebut berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi. Dan yang terakhir, DNA babi mirip dengan manusia, sehingga sifat buruk babi dapat menular kepada manusia. Beberapa sifat buruk babi seperti binatang paling rakus, kotor, dan jorok, serta kerakusannya tidak tertandingi hewan lain, serta suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri. Selain itu, babi sangat suka berada di tempat yang dan kotor. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi perutnya lalu dimakan kembali. Selain itu, babi adalah binatang yang tidak memiliki rasa cemburu, sehingga babi akan membantu pejantan lain untuk menyetubuhi hewan betinanya. Nah pemirsa, dari sekian banyak bahaya yang terkandung dalam daging babi, sehingga hewan tersebut diharamkan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menciptakan hewan tersebut? Perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Langit, bumi, dan seisinya ini apabila kita memiliki pengetahuan atasnya, tentu kita tahu bahwa itu semua ada manfaatnya. Tidak terkecuali babi. Babi diciptakan bukan untuk dimakan, tetapi pasti ada manfaat lain dari babi yang bisa dimanfaatkan manusia. Berikut alasannya. Dalam ilmu kedokteran, secara genetik babi adalah yang paling mirip dengan manusia. Bahkan dibanding dengan kera, maka babi banyak dipakai sebagai lab animal, kelinci percobaan, untuk uji coba obat-obatan yang akan dipakai pada manusia. Contohnya seperti sunblock. Sebelum diciptakan dan digunakan oleh manusia, krim anti sinar UV ini terlebih dulu diuji coba pada kulit babi, kemudian dipapar di bawah sinar UV. Begitu pula dengan obat-obatan lainnya. Biasanya para ilmuwan menguji dan menggunakannya terlebih dulu pada babi sebagai percobaan. Ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak ada yang sia-sia, sekalipun seperti babi yang begitu banyak bahayanya jika kita mengkonsumsinya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai hamba-hambanya. Meski Allah telah menciptakan hal yang diharamkan tersebut, semua semata-mata untuk kebaikan kita, menguji keimanan kita, melindungi kita dari hal-hal yang banyak kerugiannya, serta untuk menambah keyakinan kita. Bila kita melihat hikmah-hikmah larangan Allah, akan semakin bertambah pula keyakinan kita akan kebenaran Islam dan Al-Quran. Terlebih di zaman ini yang kemajuan teknologinya semakin canggih dan semakin membuktikan akan kebenaran Islam dan Al-Quran. Masya Allah. Jadi membuka cakrawala kita ya, kita jadi tahu nih pengetahuannya mengenai babi, jangan cuma taunya oh haram gitu. Iya, tadi juga sudah dijelaskan ya dalam satu ayat bahwa sudah jelas yang haram itu adalah dagingnya, darahnya, bangkainya dan lain-lain. Tapi ternyata punya manfaat yang lain. Jadi salah satunya ketika manusia kita bikin obat atau bikin sesuatu, salah satunya tadi sunblock, bisa dicobain dulu ke babi, kira-kira cocok apa enggak. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Ya, betul sekali. Oke. Dan kita masih ada satu lagi berita nih. Ini berita yang menarik karena semua orang pasti punya. Semua orang pasti sekarang punya yang namanya smartphone. Ya. Nah,
ketika kita punya smartphone, apakah kita menjadi smart people yang menggunakannya? Karena Betul sekali. kita ternyata bisa mendapatkan pahala dari handphone itu. Iya, dari jangan untuk smartphone. hal-hal yang negatifnya saja. Akhirnya waktu terbuang percuma. Kita cuman ya ngerumpi gadget, atau browsing, atau stalking, Ya, atau kepo, betul. itu saya ya. Kayaknya lebih seru lihat media sosial, tapi ternyata dengan smartphone kita juga bisa mendulang pahala. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Tidak mendatangkan pahala. Nah, kali ini tim Berita Islami akan memberikan beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan agar kita mendulang pahala dengan smartphone yang kita miliki. Dan caranya ialah meluruskan niat untuk bersilaturahmi. Dalam menggunakan smartphone, untuk menggunakan smartphone dengan cara yang baik dan tujuan yang baik, seperti contohnya memperkuat silaturahmi, mengingat kesibukan dan jarak yang mungkin menjadi halangan terbesar kita dalam bersilaturahmi, sehingga adanya smartphone ini. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari 5534 dan Muslim 2628. Cara selanjutnya untuk mendulang pahala melalui sosial media ialah dengan menulis sesuatu yang baik. Contohnya, cerita-cerita yang memotivasi, doa-doa sehari-hari, hadis-hadis, dan ayat-ayat Al-Quran yang memang bertujuan untuk mengajak kebaikan. Insya Allah, kegiatan semacam ini termasuk amal soleh, karena sama halnya dengan mendakwahkan kebaikan kepada teman-teman kita melalui media sosial Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu, belajar ilmu agama juga bisa dilakukan dengan membuka internet untuk mencari artikel-artikel mengenai agama Islam. Jika cara-cara yang telah disebutkan telah kita lakukan, cara lainnya untuk mendulang pahala ialah dengan mendengarkan muratal Al-Quran. Fitur audio yang terdapat dalam smartphone saat ini sangat memungkinkan kita menyimpan muratal Al-Quran untuk selanjutnya kita dengarkan. Malahan, kita dapat memilih qari dari nasional maupun internasional. Nah, pemirsa beriman, itulah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dari smartphone yang kita miliki. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu dengan smartphone kita dan menjadi bagian orang-orang yang merugi, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Aisr ayat 1 hingga 3. Menganggap negatif dari smartphone yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, sekarang yang dekat jadi makin dekat. Dekatnya bukan cuma sama manusia, tapi juga sama Allah, gitu Masya dong. Allah. Jadi nanti kalau bisa ya kita mengambil hal-hal yang bisa banyak manfaatnya aja, jadi nggak cuma di dunia. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini sudah habis berita yang kita sampaikan. Bangsa Mesir menggunakan kucing untuk mengusir tikus yang kerap merusak lahan pertanian. Sekitar tahun 1800, ditemukan sebuah kuburan yang berisikan 300.000 mumi kucing. Bagi bangsa Mesir kuno, kucing adalah hewan suci. Mereka menganggap kucing sebagai penjelmaan Dewi Bas. Apabila ada yang berani membunuh kucing, maka ia akan diberi hukuman mati. Pada tahun tersebut, kucing yang mati juga akan dimumikan seperti halnya manusia. Dan Rasulullah SAW sangat menyayangi kucing. Bahkan Rasulullah SAW liar seperti burung harus dikurung dengan sangkar kecil. Namun sejak zaman Rasulullah, hewan-hewan yang tergolong jinak akan terlihat di sekitaran manusia. Lalu bagaimana sebenarnya Islam menanggapi hal ini? Dan bolehkah kita memiliki hewan peliharaan juga dalam hal jual belinya? Pemirsa, sudah sangat jelas hukumnya bahwa kita dilarang untuk memelihara hewan yang najis secara zatnya, seperti anjing dan babi. Memelihara bahkan memperjualbelikan kedua hewan tersebut jelas-jelas tidak diperbolehkan, karena memanfaatkan barang najis. Pada sahabat Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing, ia menjawab, Nabi SAW melarang hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW melarang jual beli anjing dan kucing. Hadis riwayat Abu Dawud.
Pemirsa Mozaik Islam yang dirahmati Allah, tak disyaratkan memang jika hewan peliharaan adalah termasuk hewan yang halal dimakan. Meskipun memakan daging kucing itu haram hukumnya, namun memelihara kucing tetap diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang tertulis dalam hadis berikut. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia hanyalah hewan-hewan jantan dan betina yang banyak berkeliling di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad juga memiliki seekor kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, Muiza sedang terlelap tidur. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muiza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Masih tentang hewan yang dilarang diperjualbelikan atau bahkan kita membelinya adalah cicak atau tokek. Alasannya binatang tersebut ramah dan kelemahan hewan-hewan tersebut dikarenakan Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuhnya. Cicak merupakan binatang laknat dan menjadi hewan yang ikut meniupkan api ke tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau akan dibakar. Dan dalam hadis berikut digambarkan pahala dan keutamaan jika membunuh cicak yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Dan siapa yang membunuhnya dengan 2 pukulan, maka mendapat pahala yang kurang dari itu. Dan barang siapa yang membunuhnya dengan 3 pukulan, maka dia mendapat pahala yang lebih sedikit lagi. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, Islam mengajarkan kita agar selalu memahami dan mengetahui hukum-hukum syariat. Hal ini bertujuan agar kita mempunyai bekal untuk memilah yang dilarang dan tidak bagi kehidupan kita. Dan hukum memelihara hewan peliharaan secara syar'i adalah diperbolehkan selama memenuhi beberapa persyaratan, yaitu hewan yang bukan merupakan hewan najis, yaitu najis secara zatnya, seperti anjing dan babi. Karena memelihara hewan yang najis tidak diperbolehkan, termasuk memanfaatkan najis yang jelas-jelas telah dilarang oleh agama. Lalu jika kita sanggup memberi makan dan minum yang cukup untuk hewan peliharaan, maka diperbolehkan. Namun jika kita memelihara hewan tanpa diberi makan dan minum yang cukup, maka hukumnya adalah haram. Seperti yang tertulis dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Perempuan itu tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya lepas agar dapat memakan binatang-binatang bumi. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Islam juga sangat melarang kita untuk memelihara atau bahkan memperjualbelikan hewan yang menimbulkan bahaya atau darar bagi manusia. Misalnya singa, beruang, atau buaya. Karena meskipun dipelihara dalam kandang, namun mereka termasuk binatang buas yang bisa kapan saja dapat menyerang manusia. Karenanya, hewan buas sudah seharusnya hidup di alam bebas. Selanjutnya, hewan yang dipelihara untuk menjadi atau sebagai sarana perbuatan yang haram, misalnya memelihara ayam jantan atau jago, ataupun kuda yang digunakan untuk perjudian. Sebab kaidah fikih menyebutkan, jika segala sesuatu yang haram, hukumnya pun haram. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua dan lebih berhati-hati dalam urusan jual beli hewan peliharaan, termasuk kucing. Amalan pahala sholat sunnah yang dapat membuat seorang muslim memiliki sebuah bangunan rumah di surga. Informasi menariknya sesaat lagi. Pemirsa Mozaik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah sholat sebagai pondasi keimanan seseorang. Dalam sholatnya, seseorang dapat berkata, bercerita, bahkan berkeluh kesah dengan Sang Maha Penciptanya. Begitu besarnya kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, hingga Allah Ta'ala telah menetapkan ibadah sholat sunnah yang menjadi pelengkap sholat fardu. Dan di antara ibadah sholat sunnah yang sangat tinggi nilai dan keutamaannya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat pada siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Jumlah sholat sunnah rawatib sendiri adalah 12 rakaat, terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan tahukah Anda, Rasulullah SAW sangat menjaga sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Begitu tinggi keutamaan sholat sunnah fajar ini, hingga Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat sunnah yang satu ini meski sedang dalam perjalanan atau safar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.
Pemirsa, banyak riwayat yang menyampaikan tentang mudahnya pelaksanaan sholat sunnah fajar dibandingkan dengan sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail yang panjang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat sholat sunnah subuh sebelum sholat fardu subuh. Sampai-sampai aku bertanya, apakah beliau membaca surat Al-Fatihah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sholat yang sangat ringkas dengan bacaan yang pendek, namun begitu tinggi nilai dan pahalanya, sehingga Rasulullah SAW sangat mencintai dan menjaganya. Lalu bagaimana dengan waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib? Pemirsa, sholat sunnah rawatib subuh dikerjakan di antara waktu azan dan iqomat. Lebih utama dikerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid bagi laki-laki. Bacaan sholat sunnah fajar pun sama seperti bacaan sholat lainnya. Dan tahukah Anda pemirsa, sholat fajar atau sholat sunnah rawatib sebelum subuh sejatinya dikerjakan sebelum sholat fardu subuh. Namun, begitu istimewanya sholat sunnah ini, apabila seorang muslim melewatkannya, maka dibolehkan mengerjakannya setelah terbit matahari. Diriwayatkan dari Qais bin Ammar radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW melihat seseorang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Maka Nabi SAW menegurnya, sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Kemudian seseorang itu menjawab, "Ya Rasul, tadi aku belum sempat mengerjakan sholat qabliyah subuh, maka aku mengerjakannya sekarang." Kemudian Rasulullah SAW diam, tanda setuju. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sholat sunnah rawatib terbagi 2 waktu. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, disebut sholat sunnah rawatib qabliyah. Dikerjakan mulai dari masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu dikerjakan. Dan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah, dikerjakan mulai dari selesai sholat fardu sampai berakhirnya waktu sholat fardu. Adapun sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat asar bukan termasuk sholat sunnah rawatib. Namun demikian, ibadah tersebut tentu tidaklah sia-sia. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Selain sholat sunnah rawatib subuh yang memiliki banyak keistimewaan, ada pula sholat sunnah rawatib lainnya yang juga memiliki keistimewaan bagi yang melaksanakan, yaitu sholat sunnah rawatib zuhur. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Masya Allah, begitu istimewanya ibadah sunnah ini, hingga di setiap waktu pengerjaannya, ada begitu banyak imbalan pahala berbeda yang dapat diraih seorang muslim. Selain itu pemirsa, apabila seseorang tengah melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu di masjid, kemudian iqamah dikumandangkan pertanda sholat fardu akan dimulai, maka disyariatkan baginya untuk memutus sholat sunnahnya dan segera mengikuti sholat fardu berjamaah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila telah diserukan iqamah untuk sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Muslim. Dan meskipun memiliki banyak keutamaan, sholat sunnah rawatib lebih utama dikerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Pemirsa, sesuai asal katanya, rawatib adalah bentuk jamak dari kata ratibah yang artinya tetap atau abadi. Maka sholat rawatib pun dianjurkan selalu dikerjakan sambil menyertai sholat fardu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua dapat menjaga semua amalan sholat sunnah rawatib. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahukah pemirsa, apa pekerjaan terbaik dalam Islam yang pernah disampaikan Rasulullah SAW? Informasinya sesaat lagi.
Pemirsa Mozaik Islam, setiap manusia yang hidup di muka bumi, Allah perintahkan untuk mencari pekerjaan yang baik bagi dirinya untuk menghidupi keluarganya. Meskipun kita tidak boleh terjebak dengan kebutuhan duniawi yang menghabiskan seluruh waktu dan energi seseorang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah melimpahkan rezeki yang lebih dari cukup di bumi ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Dalam Islam, bekerja memiliki. Pada suatu pagi Rasulullah SAW lewat di depanku dalam keadaan aku sedang berbaring. Sambil membangunkan aku dengan kaki, baginda berkata, "Hai anakku, bangun, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai, sebab Allah membagikan rezeki kepada manusia di waktu fajar mulai menyingsing hingga matahari terbit." Hadis riwayat Baihaqi. Namun di era modern seperti sekarang ini, tidak sedikit kemudian umat muslim diliputi kekhawatiran dalam mencari rezeki. Seolah hasil kerja keras berjibaku dari pagi hingga petang masih saja dirasa kurang. Tak pelak, hakikat dan nilai keutamaan dalam bekerja pun tergadaikan dengan menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah. Padahal, bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjamin dan menjadikan rezeki setiap hamba sebuah perkara takdir? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Maka, tahukah Anda apa pekerjaan terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Namun sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tangan sendiri adalah segala pekerjaan yang halal mengikuti syariat dan dilakukan berdasar jerih payah dan kerja kerasnya sendiri. Seperti yang dijelaskan, maka seorang muslim tidak perlu khawatir bahwa ia tidak mendapat rezeki dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meski tak selamanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan setiap rezeki yang diminta hambanya. Hal tersebut sesungguhnya menjadi salah satu cara agar seseorang hamba menjadi lebih dekat dengan penciptanya. Dan yang harus diingat, seorang muslim haruslah tekun bekerja dan berusaha untuk mendapat rezeki yang halal dan bermanfaat. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita umatnya untuk terus berusaha, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut? Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas. Hadis riwayat Muslim. Dan setelah usaha keras dan berdoa, namun belum melapangkan rezeki seseorang, maka bertakwalah dengan meyakini sepenuh hati bahwa tiada penolong selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan